Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua mempelai, pada Pak Deyono dan keluarga, dan Mas Zaki ya, sama keluarga yang telah memberikan kesempatan tausiah. Di kesempatan kali ini saya tidak bicara soal teori, tapi bagaimana tausiah kehidupan sehari-hari. Dan wasiat ini bukan buat saya, buat Zaki dan Mbak Zaki dan Mas Zaki dan Mbak Nanda aja, tapi buat saya pribadi dan kita semua. Bahwasanya kalau sudah nikah Mas, semua tanggung jawab Amanda itu larinya ke Mas Zaki. Jadi dalam Islam konsepnya, kalau Mas Zaki buat dosa, maka dosanya hanya ditanggung oleh Mas Zaki. Mbak Amanda tidak bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, jika Mbak Amanda yang melakukan maksiat, maka Mas Zaki akan kebagian dosa itu. Maka Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Kalau istri enggak sholat, maka suami wajib menyuruh, memerintahkan sang istri untuk sholat, dan harus sabar dalam memerintahkannya. Kalau berikutnya terkait dengan hak suami dan istri yang harus kita tunaikan sama-sama. Bahwasanya yang pertama, kalau disimpulkan, kalau kita buat kesimpulan, hak istri yang ditunaikan suami itu sebenarnya cuma satu, yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah ia dengan cara yang baik. Gaulilah ia dengan cara yang baik, maka turunannya banyak. Kita kasih contoh dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Dawud. Kalau kamu makan, maka kasih makan kepada istrimu. Berarti di sini tanggung jawab nafkah itu ada pada suami. Kalau kamu berpakaian, maka faksuha, maka kasih dia juga pakaian. Kalau yang ketiga, turunannya dari bergaul dengan ma'ruf adalah Mas Zaki, hati-hati, jangan sekali-kali memukul wajah. Nabi mengatakan gitu, wala tadribil wajh. Lagi berantem, karena kalau rumah tangga itu enggak semuanya baik ya. Ini yang udah pengalaman, yang sini bapak-bapak yang sudah berpengalaman banyak. Enggak semuanya berjalan dengan mesra terus tiap hari. Nah, ketika datang satu masalah, jangan sekali-kali mengangkat tangan menampar wajah. Nabi melarang wala tadribil wajh. Jangan sekali-kali memukul wajahnya. Lalu Nabi mengatakan wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Kenapa? Karena sebelum nikah itu kan kita nggak tahu semuanya, nggak tahu 100%. Yang ditampakkan oleh Mbak Amanda itu kan mungkin hanya sisi baiknya, sisi buruknya juga kelihatan. Setelah menikah kita tahu, oh ternyata dia begini sifatnya, oh ternyata dia begini. Di situ Nabi mengatakan wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekan. Kalau kamu suka, kamu tidak suka satu sisi, maka ada sisi lain yang kamu sukai. Oke, itu hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Selanjutnya adalah hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Kalau kita simpulkan, hak istri yang harus hak suami yang harus ditunaikan oleh istri itu adalah cuma satu, yaitu istri taat sama suami. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Karena mau sholatnya bagus, puasanya bagus,
ngaji di mana-mana bagus, bergaul dengan tetangga bagus, tapi membantah perintah suami, tidak taat sama suami, maka semua amal itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Mbak Amanda, sekarang kemana-mana, dulu izinnya sama Bapak, sekarang izinnya sama Mas Jaki. Kalau Mas Jaki yang larang, maka itu kewajiban Mbak untuk taat. Saya mau reuni teman-teman, boleh nggak? Kalau kata Mas Jaki, nggak boleh. Maka terima dengan ikhlas. Kenapa? Karena jangan sampai ridho suami itu tidak Mbak bawa ketika Mbak pergi untuk jalan-jalan atau berkumpul-kumpul dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya menasihati buat diri saya dan juga buat orang tua ya. Gini, Nabi mengatakan gini, setan itu bangun istananya di atas, iblis itu bangun istananya di atas air ya. Setiap hari dia kirim saroya, pasukan-pasukannya itu datang ke suami istri, datang ke semua manusia. Lo lapor nih, oh saya berhasil membuat si itu mencuri. Kata bosnya setan itu, iblis itu bilang, itu mah biasa, dosa biasa. Satu lagi lapor, saya berhasil membuat orang ini bertengkar dengan tetangganya. Kata iblis, biasa. Datanglah salah satu orang mengatakan bahwa saya berhasil membuat suami istri bercerai. Kata iblis, itu baru kamu, itu baru top, itu baru keren. Ya sesuai dengan muslim. Kenapa? Karena turunannya banyak. Di situ ada 2 keluarga. Kalau punya anak itu akan jadi masalah. Anak itu akan terbengkalai. Problem lanjutannya. 2 keluarga saling berantem gara-gara kasus ini. Maka ketika ada anak yang lagi bermasalah di surat An-Nisa itu, keluarga jangan manas-manasi. Ya, sebagai suami, sebagai ayah dan ibu, kita lihat anak kita lagi bermasalah, kata Allah, utus 2 orang dari pihak sana, dari pihak sini. Inisiatif orang tua ketemu, kita selesaikan masalah anak kita. Karena boleh jadi anak kita masih ingin bersama, tapi orang tua manas-manasi, maka terjadi yang namanya perselisihan. Maka kita sebagai setannya, karena setan itu kan bisa manusia, bisa jin kan, minal jinnati wan nas. Jadi ternyata iblis berhasil mempengaruhi orang bercerai melalui orang tua. Itu makanya sebagai kedua orang tua, ayo ketika ada anak yang bermasalah, jangan sampai kita ikut manas-manasin. Kita tanya baik-baik, ada masalah apa? Karena itulah cara terbaik merawat keluarga. Sekali lagi saya ingatkan, agama ini kan bukan aksesoris ya. Agama ini bukan sekedar hiasan, tapi agama ini adalah panduan. Sehingga Bapak Ibu, Mas Jaki dan Mbak Amanda, bergaulah baik-baik dengan kedua orang tua ini. Ada mertua, Mbak Amanda juga sama, mertua juga. Berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi suami yang baik dan juga menjadi istri yang baik. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, salah adalah dari pribadi saya. Saya mendoakan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.